Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, serta sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Ya, jadi hari ini adalah rekaman delay pada pekan lalu Ustadz tidak bisa membuat rekaman. Jadi ini sebagai gantinya. Jadi insya Allah kita akan membahas materi baru pasca PTS 1. Jadi Nanda Ustadz ingin mengingatkan ya beberapa poin yang harus kita perhatikan bersama. Jadi perhatian bersama ya. Untuk ke depan mulai hari ini dan ke depan Ustadz menghimbau kepada kita semua agar lebih disiplin lagi ya, agar lebih disiplin dalam belajar ya, baik belajar pelajaran umum ya, pelajaran agama maupun pelajaran umum. Keduanya sama-sama penting ya, keduanya sama-sama penting ya. Bagaimanapun hasilnya, yang penting kita serius dalam belajar, disiplin ya, menerapkan adab-adab yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadznya. Oke. Nah, lalu di setiap pelajaran ustadz ya, bahasa Inggris ataupun yang lain ya, ustadz sarankan dengan tegas bahwasannya setiap pembelajaran ya wajib untuk dicatat ya, wajib untuk dicatat minimal rangkuman ya, rangkuman apa yang antum telah dengar ya, antum rangkum ke dalam buku antum ya, sesuai dengan bahasa antum, tidak masalah, asalkan ada yang dicatat dan antum mengerti apa yang antum catat sesuai dengan penjelasan dari ustadz-ustadznya. Oke, baik, itu beberapa poin yang harus antum atau kita perhatikan bersama supaya kedepannya kita bisa meraih hasil yang maksimal. Oke. Dan ini walaupun kita sedang dilanda situasi yang memang tidak kita harapkan ya, situasi pandemi yang mana harus memaksa kita belajar dari rumah ya, bekerja juga dari rumah, dan ya, tentunya situasi seperti ini memiliki banyak kekurangan ya, tapi ambillah hikmah bahwasannya ya Allah pasti menurunkan hikmah besar di balik semua ini ya. Semoga Allah mengangkat semua penyakit ya, semua wabah yang ada di dunia ini, khususnya di negara kita. Oke, baik Ananda, we go on to the next lesson ya. Today we are going to learn how to make a coffee ya, how to make a coffee. If you think how to make a coffee, if we want to make a coffee, how do we write the step in English or Indonesian? Can you tell me how do we will use procedure text. Ya, kita akan menggunakan procedure text. How to make a coffee. Nah, ya, prosedur teks prosedur ya, teks prosedur seperti namanya, prosedur, aturan-aturan atau langkah-langkah ya. Nah, ini ya, how to make coffee secara umum ya, kita menggunakan teks prosedur. Apa itu teks prosedur? What is it ya? Oke. Nah, definition. Procedure text adalah jenis teks bahasa Inggris yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang fungsinya untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Oke, nah jadi itu definisi dari prosedur teks ya, menunjukkan dan menjelaskan proses membuat atau mengoperasikan sesuatu yang fungsinya untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan melalui langkah-langkah. Nah, misalnya tadi seperti yang kita baca di slide pertama, bahwasanya how to make a coffee, bagaimana cara membuat
Iya, terkait dengan cara ya, dengan cara. Bagaimana cara membuat kopi? Nah, kita tulis apa yang kita perlukan untuk membuat kopi kira-kira. Ya, apa yang kita perlukan untuk membuat. Oke, yang pertama adalah iya, tentunya kita harus mempersiapkan bahan-bahan dan alat. Ya, bahan-bahan dan alat. Ya. Bahan-bahan terdiri dari bahan bakunya. Apa yang komponen-komponen apa yang bisa membuat kopi? Bahan bakunya. Iya, benar. Yang pertama tentunya harus ada dulu bubuk kopinya. Ya, harus ada dulu bubuk kopinya. Lalu yang kedua, iya, gula. Gula juga diperlukan jika diperlukan. Lalu selanjutnya apa? Nah, kalau mau ditambah madu silakan, nggak ada masalah. Oke, ataupun tambahan-tambahan yang lainnya juga nggak masalah ya. Itu terkait dengan bahan. Lalu alatnya apa? Alat yang diperlukan untuk membuat kopi. Iya, cangkir, sendok teh, apalagi alat untuk merebus, pan. Ya, apa sih pan ya untuk merebus air. Lalu dan yang lain-lain ya, masih banyak alat-alat yang kita gunakan tergantung kopinya, bagaimana bagaimana kopi apa yang ingin kita buat ya, tergantung. Nah, itu secara umum. Oke. Lalu apa yang dinamakan itu tadi? Apa yang menamakan itu tadi? Ya, langkah-langkahnya, bahan-bahannya. Namun setelah kita menyebutkan alat dan bahan dan alat, lalu kita tentu menyebutkan caranya, how the way we make a coffee. Bagaimana cara membuat kopi? Ya, step-stepsnya. Ya, pertama, ya, rebus air hingga mendidih. Lalu yang kedua, tuangkan air ke dalam cupnya, lalu tuangkan kopinya berapa sendok teh terserah ya, lalu tuangkan gula sebutuhnya ya, atau secukupnya, lalu aduk, nah lalu tinggal minum ya. Itu secara simpel gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan text prosedur ya, itu yang dimaksud dengan text prosedur. Atau kita bisa buat contoh lain. Apa yang kira-kira antum bisa lakukan di rumah? Dibuat ya. Proses membuat. Apa yang antum bisa lakukan di rumah? Ya, seperti antum membuat, misalnya antum ingin memasak. Oke, kita ganti, jangan memasak. Membuat kerajinan. Ya, membuat kerajinan rumah ya dari stick-stick. Oke, dari stick. Nah, apa? How to make a house from stick? How to make, ya bisa. How to make a house from stick. Alat dan bahan, ingredients and tools. Apa saja yang kita perlukan? Tentunya lem, stick, atau yang lainnya ya, dan yang lain. Baru langkah-langkahnya apa? Bagaimana cara membuatnya? Ini dan yang lainnya. Oke, pertama digunting dulu, digambar dulu sesuai dengan keinginan, lalu digunting-gunting sesuai dengan panjang pendeknya, lalu disatukan, dilem ya untuk menguatkan pondasi-pondasinya atau kerangka-kerangkanya, lalu ditambahkan dengan gambar-gambar yang sejuk atau yang lainnya. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur ya. Namun di sini kita menggunakan dalam bahasa Inggris ya. Tentunya ya ada hal yang harus diperhatikan ya, di dalamnya. Oke. Nah, kita sebut itu namanya generic structure. Generic structure. Ya, struktur umumnya ada 3. Yang pertama, aim atau goal, tujuannya. Nah, tujuannya apa? Apa yang mau kita buat? How to make a noodle misalnya, terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Nah, misalnya how to make a noodle, how to make a coffee, how to make yang lain, etc. Oke. Nah, baru yang kedua ada ingredients atau materials, bahan-bahan atau alat-alat. Nah, ingredients itu biasa bahan ya, bahan yang
bahan lunak istilahnya, bahan ya seperti membuat kopi tadi, membuat kopi ingredientsnya itu ada coffee powder, sugar, honey. Nah, itu bahan-bahan cair, bahan-bahan lunaknya. Nah, kalau misalnya materials itu berisikan bahan-bahan kerasnya. Ya, alat-alatnya. Alat apa yang kita gunakan? Ya, cangkir, sendok, apalagi misal kita mau manasi airnya, kompor, panci atau yang lainnya. Ya, bedakan ingredients dan materials. Oke, nah misalnya mau buat rumah stick, kira-kira ingredientsnya ada nggak? Tidak ada, ya hanya material saja, karena berisikan bahan-bahan yang padat, ya bahan-bahan yang padat. Itu bedanya antara ingredients dan materials. Nah, di sini tuliskan berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan proses. Ya, contoh, the materials to make an omelette are egg, onion, vegetable, oil, salt, and pepper. Oke, yang baru yang ketiga, the third is steps or methods. Ya, langkah-langkahnya atau metodenya. Oke, berisi cara, metode atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Nah, jadi di step and method ini kita menggunakan langkah-langkah secara berurut, ya, secara berurut. Misalnya, ya membuat kopi, apa langkah pertama apa yang kita harus lakukan? Ya, misalnya panasin air selama 15 menit sampai hingga mendidih. Ya, baru selanjutnya tuangkan air ke dalam cup atau cangkir atau gelas. Lalu tuangkan bubuk kopi sesuai keinginan. Lalu tuangkan sugar, gula sesuai keinginan. Lalu aduk hingga merata, lalu kopi siap untuk disajikan. Nah, itu langkah-langkah yang berurutan. Ya, ingat ya, generic structure-nya itu ada 3. Yang pertama aim atau goal, tujuannya apa yang kita buat, how to make what. Ya, lalu yang kedua ingredients, what materials, what are the ingredients and materials. Apa materialnya, apa ingredientnya, bahan dan alat. Lalu yang ketiga, what are the steps and method, apa langkah-langkahnya dan metodenya. Oke, ya, apa langkah-langkahnya dan metodenya. Oke. Nah, kita coba analisis sesuai dengan generic structure. Oke. Nah, ini dia contohnya. Example, how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, itu dari aim atau tujuannya. Ya, ini tujuannya. Lalu yang kedua, materials and ingredients. Ya. Nah, ini saya terus sedikit silap. Ingredients and materials. Ini sebagai ingredient and materials. Nah, 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder, hot water, a cup, spoon. Dicampur juga tidak apa-apa, atau dipisahkan juga tidak masalah. Tergantung kita bagaimana kita membuatnya dengan sesuai dengan keinginan kita. Nggak ada masalah. Ingredients dipisah. Ini baru materials dipisah. A cup, a spoon, hot water atau yang lainnya, nggak ada masalah. Digabung juga nggak ada masalah. Lalu the third is steps and methods. Iya, procedure. Iya, langkahnya, metodenya harus disebutkan di dalam. Oke, contoh, how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, materials and ingredients, bahan dan alat, 2 spoons of sugar, 2 sendok gula, 1 spoon of coffee powder, 1 sendok bubuk kopi, hot water, air panas, a cup, ya, sebuah cangkir, spoon, sebuah sendok. Procedure, ya, 1. First, prepare 2 spoons of sugar,
a cup hot water, 1 spoon of coffee powder, and a spoon. Ya, siapkan 2 sendok 2 sendok sugar, a cup hot water, 1 spoon of coffee powder, and a spoon. Put 1 spoon, letakkan 1 sendok bubuk kopi ke dalam cangkirnya. Pour some hot water into the cup. Tuangkan air panasnya ke dalam cangkirnya. Lalu add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Nah, tambahkan 2 sendok gula ke dalam cangkir kopinya itu tadi. Lalu yang terakhir 5, stir it well and the hot coffee is ready to drink. Stir itu aduk dengan baik, and the hot coffee, kopi yang panas, is ready to drink, siap untuk diminum. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati dalam membuat step-stepnya. Ya, jangan terbalik, jangan nomor 5 dijadikan 1, jangan nomor 1 dijadikan 5. Iya, dia harus berurutan, langkahnya di awal apa, baru yang terakhir apa. Oke, paham sampai sini Ananda? Bagaimana cara membuat teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Oke, yang pertama tadi strukturnya, generic strukturnya ada aim atau goal, tujuan. Lalu yang kedua ada ingredients or materials, alat dan bahan. Lalu yang ketiga ada steps and method, langkah-langkah dan metodenya. Oke. Nah, perlu diperhatikan ya. Nah, setiap perintah atau setiap step mengandung kalimat perintah, atau yang kalau dalam bahasa Arab kita menyebutkan fi'il amr. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat perintah. Ya. Kalimat perintah. Nah, cukup menuliskan prepare. Sebutkan saja kata kerjanya. Prepare, put, pour, atau yang lainnya juga bisa, ya. Oke, baik Ananda. Sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan kirimkan ke Ustadz. Ya, jika ada pertanyaan yang masih kurang paham, bisa WA Ustadz langsung. Oke. Nah, ini dia contohnya. Oke, pokoknya intinya itu ingat saja 3 generic strukturnya. Yang pertama ada aim dan goal atau tujuan. Lalu yang kedua ingredients and materials. Lalu yang ketiga steps or method. Nah, ingat saja ini ya. Nah, baru kita kalau sudah paham, kita lanjut ke exercises. Nah, exercisesnya ini kita coba bahas bersama. Ya, kita coba bahas bersama. Nah, di sini ada how to make easy fried rice. Nah, fried rice. Yang pertama ingredients. Nah, ingredients ini ada 3 cups of cooked rice, 1 small yellow onion chopped, 2 till 3 tablespoons of soy sauce, 2 teaspoons of salt, 2 eggs lightly beaten, 2 tablespoons of chopped green onions, some thawed peas, 2 tablespoons of sesame oil. Method. Nah, ini metodenya agak panjang ya. Nah, coba kita analisis ya. Mana yang menunjukkan aim-nya? Mana yang menunjukkan aim atau goal? Iya, how to make easy fried rice. Nah, di sini tujuan atau apanya tadi, aim atau goal itu tadi. Lalu yang kedua ingredients ya. Lalu yang ketiga ada method. Nah, ya. Itu cara